Saudara FS ini, proses kode etik, sidang kode etik dapat dilaksanakan dengan cepat dan dilakukan secara terbuka, di mana nanti publik akan bisa menyaksikan, dan Kompolnas juga akan hadir di sini dalam proses sidang kode etik. Kami berharap dengan adanya proses sidang kode etik tersebut, maka Saudara FS akan segera dijatuhi putusan pemberhentian tidak dengan hormat atau dipecat dari kepolisian. Karena melanggar sumpah atau janji anggota kepolisian negara Republik Indonesia, sumpah atau janji jabatan, dan atau kode etik profesi kepolisian negara Republik Indonesia, Yunto, setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian wajib mentaati dan menghormati norma hukum. 4. Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, Yunto pasal 10 ayat 1 huruf F Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik anggota kepolisian negara Republik Indonesia, sumpah atau janji jabatan, dan atau kode etik profesi kepolisian negara Republik Indonesia. Bagaimana kami sampaikan dalam proses persidangan dan mendengarkan putusan, kami mengakui semua perbuatan dan menyesali semua perbuatan yang kami telah lakukan terhadap institusi Polri. Namun mohon izin sesuai dengan pasal 9 PP 7 2022, izinkan kami mengajukan banding. Apapun keputusan banding, kami siap untuk melaksanakan. Baik. Ketua izinkan kami menyampaikan tembusan permohonan maaf tertulis kami pada senior dan rekan sejawat anggota Polri atas perilaku pelanggaran kode etik yang sudah kami lakukan menyebabkan jatuhnya percaya masyarakat terhadap institusi Polri. Surat ini sudah kami sampaikan kepada Bapak Kapolri, namun kami juga menyatakan kepada Ketua dan Komisi Kode Etik pada hari ini. Dan saya sudah titip juga ke Kapolri, Kapolda yang tidak bisa menjaga sama diperingatkan, sulit, tidak bisa mengawal, tidak bisa menyelesaikan yang berkaitan dengan agenda besar negara kita. Ya, maaf, saya memang nggak bisa ngomong keras, tapi nggak bisa dia. Hasil autopsi dubur Brigadir J memperkuat motif LGBT Verdi Sambo. Refli Harun berkata, Yosua ini normal, kenapa dia? Mantan Kadif Propam Polri, Irjen Verdi Sambo santer dikabarkan sebagai golongan lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT. Hal ini diungkapkan oleh IKS pengacara Barada Richard Eliezer alias Barada E, Deoli Payumara. Menurutnya, Verdi Sambo merupakan seorang biseksual. Deoli Payumara membeberkan, Verdi Sambo memiliki ketertarikan seksual baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Deoli Payumara menuturkan informasi bahwa Verdi Sambo adalah biseksual ia dapatkan dari seorang temannya yang bertugas di kepolisian, yakni Kanit Dr. Suradi. Untuk mencari tahu kebenaran terkait motif LGBT ini, pihak keluarga meminta agar dubur dan kelamin Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J juga diautopsi. Autopsi ini telah dilakukan pada Rabu 27 Juli tahun 2022 lalu dan kemungkinan akan diumumkan hari ini pada Senin 22 Agustus. Meski motif LGBT ini belum dipastikan kebenarannya, Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso menilai pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD seakan membenarkan hal ini. Kala itu Mahfud MD mengatakan motif pembunuhan Brigadir J sensitif dan menjijikkan.
Praktik-praktik ilegal, mungkin juga perjudian, mungkin juga narkoba, dan lain sebagainya dengan bahasa awas naik ke atas. Sambungnya. Sebagai informasi, ancaman awas naik ke atas pernah diungkapkan Brigadir J kepada sang kekasih, Vera Simanjuntak. Meski demikian, Vera tidak mengetahui apa yang dimaksud kekasihnya itu. Lebih lanjut, Refli Harun kembali menyinggung motif perselingkuhan, pelecehan seksual, dan hubungan sesama jenis. Saat ini isu pelecehan seksual sudah terbantahkan dan dihentikan penyidikannya lantaran tidak ditemukan unsur pidana. Sementara soal isu perselingkuhan, Refli Harun tidak menampik kemungkinan bahwa hal ini berkaitan dengan adanya hubungan satu jenis. Kalau berita yang berkembang, mohon maaf ya, misalnya ada yang mengatakan bahwa Yosua ini adalah seorang yang normal, dia sangat mencintai pacarnya. Kemudian kenapa dia terlibat dengan Ferdy Sambo? Bisa saja karena dengan bawahan dia dipaksa, tuturnya. Nah, kalau pertanyaannya adalah kenapa juga dia terlibat dengan katakanlah Putri Chandrawati, seandainya itu benar juga, ya mungkin juga sebagai bawahan dia juga dipaksa. Atau dalam konteks ini, kenormalan dia membuat dia lebih memilih ke sana, ujar Refli Harun menambahkan. Mantan staf ahli Mahkamah Konstitusi itu menegaskan informasi tersebut masih sebatas isu yang nantinya harus dibuktikan di pengadilan. Menurutnya proses pengadilan lah yang akan membuktikan motif pembunuhan Brigadir J. Karena motif itu tentu perlu diungkapkan dalam proses persidangan untuk melihat benar atau tidaknya hukuman. Tuturnya dikutip seputar tangsel.com dari kanal YouTube Refli Harun. Sementara soal pembunuhan berencana yang telah diakui oleh Ferdy Sambo, kata Refli Harun, pengakuan tersebut merupakan alat bukti yang paling sempurna. Kalau orang sudah mengaku bahwa dia yang melakukan tindak pidana, itu adalah alat bukti yang sempurna. Tinggal pengakuannya ini diperkuat dengan pihak-pihak lainnya. Diperkuat barang bukti yang dikatakan Scientific Crime Investigation, ucapnya. Menurutnya mantan komisaris utama PT Jasa Marga itu menuturkan, dalam konteks ini tidaklah sulit untuk mengkonstruksikan bahwa Ferdy Sambo adalah otak pembunuhan Brigadir J. Pasalnya, kedua hal ini akan mempengaruhi berat atau ringannya hukuman Ferdy Sambo. Kalau untuk dihukum mati, tentu kejahatannya harus kejahatan yang memang unsur-unsur pemaafnya sedikit. Salah satu pemberatnya adalah dia penegak hukum. Bahkan polisi-polisi yang harusnya tahu hukumnya, ujarnya. Dan yang dibunuh adalah aparat penegak hukum. Jadi itu pemberatnya. Lalu motif pembunuhannya itu sendiri sangat tidak justifin. Itu akan menambah beratnya hukuman, tegas Refli Harun.